ketemu lagi di channel Puji Film Indonesia. Kenalkan, saya Haryanto Depkom, saya fotografer profesional. Kali ini kembali membahas soal lensa T-Lensip Puji Film, yaitu lensa GF 30mm T-Lensip. Khususnya kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan lensa T-Lensip di landscape. Saya akan menjelaskan gimana kita bisa mendapatkan foto landscape yang bisa tajam dari ujung ke ujung tanpa harus memakai f yang sangat kecil kayak f22, 16, karena di f yang sangat kecil kita akan kena hukum difraksi, jadi ketajaman makin berkurang. Pertama-tama yang kita lakukan adalah komposisi. Setelah kita dapatkan komposisi, ini kita atur komposisinya. Karena ini fokusnya manual, kita coba untuk fokus ke bagian yang paling depan dulu. Jadi karena ini panas di luar, ini kita pakai viewfinder untuk lihat fokusnya. Kita fokuskan di yang paling dekat dulu, kemudian baru kita tilt untuk mendapatkan fokus bagian yang terjauh. Kita adjust, kemudian kita cek lagi fokus yang di depan apakah masih fokus, dan kita cek lagi bagian yang terjauh apakah juga sudah tidak berubah fokus. Dan kita lakukan bolak-balik, jadi fokus ke depan dulu, kemudian kita tilt sampai dapat fokus yang belakang, kemudian kita cek lagi depannya apakah masih fokus. Kalau fokusnya mulai bergerak, kita adjust ulang lagi, bolak-balik begitu, paling 1-2 kali adjustment kita akan dapat fokus di semuanya. Ini di 5,6 aja kita udah dapat fokus semuanya. Jadi kita pakai f yang optimumnya lensa ini di 8-11. Di sini saya pakai di 11 dan baru kita shoot. Jadi walaupun di 5,6 kita udah dapat fokus semua dan tajam semua, tapi agar kita mendapatkan optimumnya lensa di 11, makanya saya pasang untuk shootnya di diafragma 11 f11. Fungsi berikutnya dari lensa T-Lensip ini untuk landscape adalah bahwa kita bisa membuat panoramik dan kita jahit nanti di post proses seamlessly, jadi tanpa perlu koreksi, jadi tinggal tumpuk-tumpuk aja, bisa menggunakan software yang biasa kalian pakai. Jadi caranya adalah pertama, rubah shape-nya ke arah horizontal, kita putar seperti ini, kemudian kita balikan lagi karena kita akan motretnya dalam landscape. Kita balikin lagi dengan menggunakan tripod collar. Kita taruh komposisi lagi. Setelah dapat komposisinya, baru kita tempatkan di shape-nya paling ujung. Kita coba shoot sekali, kemudian shoot lagi 2 kali, kemudian 3 kali. Jadi kita dapat shape kiri ke kanan untuk panoramik sepanjang 15 mili untuk pergerakannya lensa T-Lensip ini, plus 15 mili lagi di kiri dan kanannya, jadi 30 mili untuk panoramik. Kita dapat yang cukup lebar. Nah, dengan demikian untuk membuat panoramik kalian tidak akan susah-susah lagi untuk koreksi, tinggal menggunakan software yang biasa kalian pakai dan menggunakan shape-nya lensa ini. Fungsi lainnya dari T-Lensip ini adalah bahwa kita bisa mendapatkan foto untuk pohon yang cukup tinggi ke atasnya. Kalau seperti biasa, kalau kita foto dengan kamera yang level, atasnya bagian bawahnya cukup banyak, sedangkan atasnya masih terpotong. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan bagian atas yang banyak, maka biasanya kita akan mentil kamera itu untuk mendapatkan bagian atas dan mengurangi bagian bawahnya foto. Akan jadi seperti ini. Tapi itu akan menyebabkan pohonnya menjadi miring ke belakang atau distorsi vertikal atau convergence. Gimana caranya supaya kita dapat semuanya lurus? Yaitu dengan menggunakan fasilitas shape-nya. Kita naikkan ke atas, kita luruskan dulu kameranya, kemudian baru kita angkat shape-nya ke atas hingga kita mendapatkan komposisi yang kita mau tanpa membuat miring. Jadi teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang lurus dengan menggunakan shape ini untuk foto-foto landscape, foto-foto pohon juga.
untuk format besar dan landscape, kalau menurut saya teman-teman bagus sekali kalau bisa memperlambat dalam memotretnya. Jadi setelah saya menjelaskan bahwa kegunaan Insta TS ini bisa kita pakai untuk fokus dari ujung ke ujung dengan memakai diafragma yang optimum tanpa memerlukan diafragma paling kecil. Kita bisa juga menghilangkan distorsi vertikalnya dan konvergensinya, jadi pohon atau bangunan tidak jeblak ke belakang, miring, dan kita bisa bikin panorama, banyak sekali gunaannya. Tapi buat saya, kegunaan paling penting bahwa kita bisa memperlambat, nggak usah buru-buru. Motret landscape itu nggak usah buru-buru. Jadi seperti guru saya sering bilang, apa yang kamu rasakan? Jadi kita bisa merasakan dulu, kita bisa cari komposisinya dulu, kita bisa lihat cahayanya dulu, baru kita memutuskan bahwa ini layak dipoto atau enggak. Jadi sekian dari saya, semoga bisa berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ke channel Fuji Film Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi.